semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yakni Kak Putri. Kak Putri ini berasal dari Timika, Papua Tengah dan merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini kami ingin membahas yang bertopik dampak industri 4.0 terhadap pelayanan kesehatan di pedalaman Papua, peluang dan tantangan digitalisasi medis. Oke, di sini perkenalkan, nama aku Mutiara Alia Putri. Nama aku Engga Fredrik Hanyogi. Nama saya Agus Trianto. Nama aku Dewa Madi Putra Suryana Lendra. Nama saya Gladita Melia. Dan narasumber kami Agnes Putri Walansari Pogalamu. Oke, kita langsung masuk ke diskusi kita ya. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Putri. Di Papua ini kan mengalami keterbatasan mengenai akses kesehatan seperti pengiriman obat-obatan, pengiriman tenaga medis, dan juga alat-alat medis. Gimana sih pendapat Kak Putri tentang itu? Kalau dari aku sendiri ya, Papua itu kan banyak banget kotanya, terus yang kampung mungkin, kampung, desa, dan gak semua itu akses untuk sana itu mudah. Nah, kenapa bisa dibilang bahwa sulit banget untuk mengakses ini termasuk obat-obatan dan juga tenaga medis? Karena yang pertama mungkin tingkat keamanan ya. Tingkat keamanan, gak semua tempat di Papua itu aman. Jadi justru sulit. Nah, itu yang membuat sulit untuk tenaga medis dari luar untuk masuk ke dalam sana. Yang kedua itu mungkin lebih ke aksesibilitas jalan atau transport. Kan Papua itu ada yang pegunungan, ada yang laut, pantai, dan gak semuanya itu bisa diakses lewat darat. Dan gak semua dari antar kota ke kota, desa ke desa tuh dekat. Nah, menurut kakak nih selain yang udah disebutin kakak itu ada lagi nggak? Mungkin selain aksesibilitas jalan, transportasi, kemudian geografi, maksudnya apa namanya? Ya, transportasi dari kota ke kota itu. Terus juga di pedalaman tuh nggak semua pedalaman jaringannya bagus. Jaringan kemudian akses telekomunikasi itu nggak semua bagus karena masih banyak banget desa-desa dan kampung-kampung di Papua yang belum apa ya, internet tuh belum masuk secara signifikan gitu di situ. Nah, mungkin menyambung dengan pertanyaan tadi aku kemarin sama 4.0 ya. Itu jadi dengan adanya kesulitan karena akses internet ini, maksudnya jaringan yang bagus, jadi pengaruh 4.0 sendiri itu belum terlalu terasa. Karena kan sebenarnya di maksudnya di medis ini 4.0 itu dibutuhkan misalnya robot atau kayak sistem informasi, kayak banyaknya informasi di internet tentang medis gitu. Menurutku di sana ya di kampung-kampung yang belum terkenal itu masih belum terlalu. Oke Kak, ya Kak. Kan tadi kan kurangnya akses internet ya Kak ya. Nah, apakah pemerintah setempat itu ada program kerja yang bikin apa ya? Program kerja yang memfokuskan pada digitalisasi untuk bisa mengakses internet itu? Apakah sudah dijalankan atau masih dirancang atau belum dijalankan oleh pemerintah, belum dibuat oleh pemerintah? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya mungkin sudah ya. Sudah, maksudnya sudah jalan pemerintah atau menjadi fokus utama pemerintah lah. Oke. Tapi ya kembali lagi seperti aku bilang tadi, tingkat keamanan di sana seperti apa sih? Tingkat keamanan dari apa nih Kak? Misalnya mungkin tingkat keamanan dari masyarakatnya sendiri yang tidak mau mengakses internet tersebut, atau tingkat keamanan mungkin karena bahwa ada doktrinisasi bahwa masyarakat Papua itu tidak ingin mengenal internet lebih lanjut, apa gimana? Mungkin lebih ke tidak keamanan. Mungkin yang tadi yang aku bilang yang pertama ya, tidak keamanan karena ya mungkin aja masih ada mereka yang kayak ngapain juga dipasang internet atau segala macam. Cuman ya kembali lagi banyak masyarakat yang juga masih menolak dengan adanya bantuan pemerintah ini. Ya entah karena ya nggak tahu ya, entah karena dokter atau entah karena apa, tapi juga banyak yang menolak. Oke, baik Kak. Di sini aku ingin bertanya apa dampak dari kinerja kelengkapan tenaga medis dan juga peralatan medis yang sangat kurang di daerah. Mungkin aku izin tambahkan sedikit yang aku jelaskan mengenai kenapa sih di sana tuh
untuk untuk mengakses medis itu susah, maksudnya bagi masyarakat untuk mengakses medis. Karena yang pertama, mungkin kita sering lihat ya, kayak bangunan, bahkan bangunan untuk tenaga medisnya aja itu sebenarnya tidak layak. Nah, aku nggak tahu sebenarnya pemerintah ini ada nggak sih untuk melihat itu, maksudnya turun secara langsung nggak sih melihat bahwa bangunan untuk tenaga medis aja itu bahkan udah nggak layak. Jadi di sana itu kebanyakan tenaga medis yang datang kepada orang yang sakit, kebanyakan kayak gitu. Nah, kemudian maka dari itu sebenarnya di sana juga untuk mengakses apa ya, misalnya kita mau sehat itu sebenarnya susah. Karena yang pertama yaitu mereka juga nggak tahu apa nih yang mereka butuhkan supaya mereka sehat. Karena nggak ada, maksudnya susah untuk kayak orang melakukan ini apa namanya, check up ke rumah sakit. sosialisasi, untuk melakukan sosialisasi mengenai kesehatan. Makanya banyak banget anak-anak kecil juga yang stunting, karena sebenarnya mereka nggak tahu, orang tua mereka juga nggak tahu apa nih yang dibutuhkan sama anak mereka, maksudnya nutrisi, ya itu sebenarnya nggak tahu, karena itu kurangnya sosialisasi. Terus kemudian juga yang tadi aku bilang juga sih, tenaga medis, maksudnya tenaga medis yang mau ke sana itu pun nggak banyak, yang benar-benar mau mengabdikan diri untuk masyarakat di sana itu pun nggak banyak sebenarnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang menjawab tadi, dampak dari ketidakmengkapan medis di sana ya, mungkin yang pertama adalah banyaknya seperti yang tadi aku bilang, anak kecil yang kekurangan nutrisi. Karena ya mau dari mana nutrisinya gitu, bahkan tenaga medis aja kurang. Terus yang kedua, jadi tingkat kematian karena sakit juga banyak ya, otomatis. Terus kemudian yang ketiga, adalah kualitas pelayanan tenaga medis kepada masyarakat juga akhirnya kurang karena itu. Jadi mungkin aja dia kampungnya berjejer nih, 3 kampung berjejer, tapi tenaga medisnya cuma di 1 kampung. Sedangkan dari dia ke 1 kampung ke kampung 3 itu dia harus naik kendaraan atau motor. Untuk mengakses itu aja kan sulit ya. Jadi bisa aja sebenarnya pasien yang udah butuh urgent ini dia terlambat akhirnya untuk mendapat bantuan medis. Kalau yang mau nanya solusi dari kakak untuk apa ya, untuk dari pihak kesehatan untuk Papua ke depannya seperti apa solusi dari kakak? Solusi atau saran mungkin? Ya. Mungkin dari aku pendapatku, pendapat saya, mungkin yang pertama pemerintah harus lebih gesit sih. Pemerintah harus lebih, maksudnya melihat turun langsung ke masyarakat gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini sama medis? Karena permasalahan medis ini jujur udah ini tidak selesai gitu. Dari tahun ke tahun ya udah permasalahan medisnya sama, kekurangan tenaga medisnya sama, bahkan obat-obatan yang sebenarnya diperlukan itu pun nggak ada. Karena mungkin mereka turun juga, misalnya mereka tenaga medis dari kota besar, mereka mereka nggak mungkin dong bawa oksigen, bawa yang besar-besar itu gitu, untuk ke sana. Nah itu sih mungkin pemerintah yang pertama. Terus yang kedua, ya balik lagi, aku mau bilang bahwa apa ya, berikan tenaga medis sebanyak-banyak ya. Karena yang balik lagi, apakah mereka mau untuk, karena resiko di sana ini nggak kecil, resikonya sangat besar gitu. Apakah mereka bisa dan mau? Jadi yang balik lagi, semoga ya ini bisa didengar lah. Maksudnya permasalahan ini tuh bisa, setidaknya kalau misalnya nggak selesai, bisa dikurangi lah. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada siang hari ini bersama Kak Putri. Kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya industri 4.0 ini belum sepenuhnya memengaruhi kesehatan medis di masyarakat Papua karena keterbatasannya fasilitas kesehatan, jaringan, tingkat keamanannya juga yang masih kurang, akses transportasi dan juga faktor geografis lainnya. Dan hal tersebut yang harus
lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sekian diskusi kami bersama Kak Putri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih.